Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi di kitab 2 Samuel dan kita masih dalam cerita tentang Daud yang terkena disiplin Tuhan karena melakukan kesalahan ya, dengan menggunakan kekuasaannya itu dia mengambil Batseba ya, bahkan merencanakan pembunuhan kepada suaminya, Uria. Nah, kita melihat dulu, mengulang dulu ya, bahwa semua kejadian-kejadian setelah kasus Daud dan Batseba di pasal 11 ini, 2 Samuel ini, ya, pasal 12 Nathan memperingati Daud. Kemudian peristiwa-peristiwa ini yang lainnya ini Amnon dan Tamar ya, Amnon dibunuh, Absalom juga memberontak, dia kembali lagi mengadakan persepakatan gelap ya, kemudian terpaksa Daud melarikan diri dari Yerusalem, terus terjadi peperangan di antara orang Israel, 20.000 itu yang dimakan pedang, yang dimakan hutan ya, karena peperangannya di hutan Efraim itu lebih banyak lagi, jadi 40.000 lebih orang Israel mati. Itu masih dalam konteks kesalahan Daud dengan Batseba ya. Dan akhirnya Absalom juga mati. Akhirnya kembali lagi Daud di pasal yang ke-20 ya. Masih ada lagi satu lagi, pemberontakan Seba. Itu juga masih bagian daripada disiplin Tuhan kepada Daud. Jadi dari pasal 11 sampai pasal 20 itu satu cerita ya. Konteksnya adalah kesalahan Daud ketika dia pada waktu biasanya itu pergantian tahun itu raja-raja berperang, itu Daud tidak berperang ya. Dia malah diam di istananya dan menyuruh Yoab panglimanya untuk perang dengan Bani Amon di situ. Dan Daud akhirnya jalan-jalan di atas soto dan baru situ dia melihat perempuan mandi. Jadi di sini Daud memberi kesempatan lah gitu kepada si jahat untuk menyerang dia, karena dia tidak menjalankan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu kerajaan haruslah berperang. Kerajaan itu harus memperluas diri terus. Sama seperti nanti kerajaan Mesias. Itu kerajaan Mesias, Yesaya 9 ayat 6. Perluasannya tidak berkesudahan. Jadi terus perang seperti terang. Terus dengan kecepatan luar biasa itu cahaya. Terus dia menelan kegelapan. Ya, jadi harus begitu. Kalau kerajaan itu rajanya terutama dia diam gitu, ya udah, itulah kesempatan ya. Sama seperti orang naik sepeda, kalau dia nggak ngayuh itu mendayung ya, mengayuh ya itu. Sepedanya nggak didayung, ya dia jatuh, itu pasti. Jadi harus jalan itu ya. Jadi saudara dan saya harus perang terus ya, tapi peperangan kita perang rohani tentunya ya. Jadi disinilah ya Daud sebenarnya udah bagus semuanya ya. Dia udah dapat dibangun istana oleh si Hiram, sudah dapat janji Tuhan mengenai keluarganya, bahkan luar biasa itu ya. Tahu di pasal sebelumnya itu, tahu di pasal 11 ini Daud terkena jatuh dia dengan Batseba dan pembunuhan dengan Uria itu. Tapi kita harus paham dulu bahwa kita jangan bilang itu hukuman Tuhan ya kasusnya di sini, karena ada 4 hal ya itu, tapi kita harus melihat itu sebagai disiplin Tuhan untuk membuat Daud semakin mengenal Tuhan juga ya. Jadi dalam hidup kita juga kita banyak melakukan kesalahan dan terkena disiplin Tuhan, bukan dengan maksud Tuhan jahat menghukum, menghakimi gitu enggak, selalu itu Tuhan sifatnya koreksi, memperbaiki ya. Positif lah, akhirnya untuk demi keuntungan kita juga ya. Jadi ada 4 hal ya disiplin Tuhan untuk Daud ya, ada di pasal yang ke-12 itu melalui Nabi Nathan ini datangnya. Yang pertama pedang ya, tidak akan menyingkir dari keturunannya. Yang kedua malapetaka akan datang ya melalui keluarganya, itu melalui Amnon ya memperkosa Tamar, melalui Absalom yang membunuh Amnon, melalui Absalom yang memberontak ya. Kemudian istri-istri Daud katanya akan ditiduri oleh orang lain di depan seluruh Israel ya. Ada 10 gundik ditinggalin di istana waktu Daud lari dari Yerusalem. Jadi itu yang ditidurin oleh si Absalom ya.
Kemudian yang keempat, anak yang lahir hasil dengan Batseba itu mati. Jadi 4 hal inilah disiplin Tuhan terhadap Daud, dengan maksud supaya Daud semakin mengenal Tuhan. Itu maksudnya positif ya, walaupun juga disiplin ini mengerikan juga ya, menimbulkan kesedihan, duka cita bagi Daud itu. Anaknya mati, aduh banyaklah ya, duka citanya itu banyak sekali. Ya seperti Ibrani 12 itu bilang ya, hajaran Tuhan itu ketika datang itu nggak menimbulkan sukacita ya, itu duka cita. Tapi setelah itu kata firman Tuhan menimbulkan damai sejahtera bagi kita yang dilatih oleh disiplin Tuhan itu. Jadi tapi ini bukan berarti ayo kita bikin dosa yuk supaya kita didisiplin akhirnya kita punya damai. Oh bukan begitu ya. Tidak pun kita berbuat dosa kayak Ayub, tetap disiplin Tuhan itu datang. Karena disiplin Tuhan itu datang kepada orang-orang yang dicintai Tuhan, anak-anak yang sah diakui Tuhan. Ibrani 12 juga bilang, ya itu kalau kita nggak kena disiplin malah bertanya-tanya, ini saya ini anak sah, anak gampang. Kalau dibilang anak gampang tuh anak-anak lah. Karena Tuhan tuh tidak punya banyak waktu ya, untuk mendisiplin semua orang saat ini ya, di zaman ini. Tuhan hanya disiplin orang-orang yang dicintainya, yang kepadanya Tuhan memilih dan ada maksud Tuhan yang spesial ya. Semakin keras disiplin itu, semakin tajam maksud Tuhan itu, semakin tinggi nilainya orang itu. Jadi manusia itu, kita orang Kristen, ya umat pilihan Tuhan tuh nilai kita ditentukan disiplin kita ini disiplin yang ringan atau yang memang hajarannya keras. Saudara kalau lihat besi ya dihajar itu ditempa dia paling jadi tapak kuda ya harganya berapa lah nggak terlalu mahal kan. Tapi kalau besi itu ditempa lagi sampai jadi jarum-jarum ya kan lebih mahal. Apalagi ditempa lagi, hajar lagi sampai menjadi onderdil dari arloji, itu lebih mahal lagi kan. Ya semakin dihajar, semakin dibentuk, semakin didisiplin oleh Tuhan, kita semakin bernilai. Ya, jangan jadi kayak memandang negatif terhadap disiplin Tuhan, hajaran Tuhan itu ya. Ayub itulah ya. Ayub itu nggak berbuat salah loh ya. Dia Tuhan bilang itu kan sahabatnya yang 3 itu yang menuduh dia, kau ketimpa begini karena kau berbuat salah. Makanya Tuhan murka sama yang 3 itu, sahabatnya itu. Karena Ayub itu Tuhan sendiri bilang dia seorang yang takut akan Tuhan, sempurnalah seorang yang untuk ukuran Ayub pada waktu itu. Dia nggak berbuat dosa, tapi hanya Tuhan menghajar dia supaya pengenalan Ayub lebih tinggi. Karena di pasal 42, saudara baca ya, pasal 42 ayat 5-nya itu. Di situ Ayub bilang, dulu aku mengenal engkau hanya kata orang. Tetapi sekarang mataku memandang kau. Artinya pengenalan Ayub bertambah melalui disiplin. Nah, memang disiplinnya sangat dahsyat sekali. Mati semua anaknya ya. Kemudian harta bendanya habis. Udah gitu tubuhnya dihantam penyakit ya. Inilah yang orang yang paling diberkati itu. Orang yang paling dihajar Tuhan, didisiplin Tuhan, dialah orang yang paling diberkati. Kalau dalam dunia kekristenan lain. Kalau orang yang paling nggak ada kena masalah ya kayak anak mami gitu ya, diberkati apa aja ada, semuanya yang nggak keluarganya apa. Sekali lagi ya, saya nggak maksud ngajarin orang cari-cari masalah, bukan. Ya, tapi saya mau tegaskan karena dalam dunia kekristenan ini ada kekeliruan yang mendasar ini tentang berkat itu. Disangka kalau orang diberkati itu berarti hidupnya lancar, aman, nggak pernah punya masalah. Jangan kau penyakitan. Kalau penyakitan kau dibilang kurang diberkati tuh dalam dunia kekristenan. Ya kalau kau kurang banyak duitnya, nggak pernah kesulitan. Kalau kau selalu ada kesulitan ekonomi, itu kurang diberkati. Jangan-jangan kau nggak bayar perpuluhan katanya lagi, diancam-ancam begitu ya. Mencuri uang Tuhan katanya. Kalau engkau penyakit atau apalah, pokoknya kalau ada kena masalah itu beda dengan Paulus. Ketika dia seorang yang paling diberkati, sama seperti Yesus. Itu Yesus paling diberkati oleh Bapa di surga. Lihat aja bagaimana masalahnya Paulus lah, kita lihatlah. Ya, ketika dia membuktikan aku ini hamba Tuhan, aku pelayan Tuhan, aku yang artinya dipakai Tuhan lah. Yang disodorin bukannya
Aku dipakai Tuhan ini, aku kaya nih, ini aku punya banyak fasilitas nih, aku nggak kena masalah nih. Jangan kayak kalian ini misalnya banyak masalah itu gara-gara kalian nggak ikut Tuhan. Nggak gitu yang Paulus bilang. Aku ini justru lihat, aku dihajar 3 kali dipukul itu apa, mengalami karam kapal, wah banyak yang dihajar, masuk penjara keluar masuk itu. Nah, jadi ingat ya, konsep kita mengenai berkat, konsep kita mengenai disiplin Tuhan harus ada perubahan ya. Jangan kayak yang diajarin oleh teologi sukses ini dalam yang merajalela dalam dunia kekristenan. Hampir saya merasa sih banyak denominasi itu terkena lah. Walaupun nggak diucapkan langsung begitu ya. Terkena lah itu ya. Konsep itu bahwa kalau diberkati engkau tidak boleh punya banyak masalah ya. Apalagi engkau jangan punya penyakit. Atau engkau nggak boleh punya masalah ekonomi. Sebab itu tandanya engkau kurang diberkati. Ya. Makanya saya pernah dengar tuh khotbah perjanjian berkat dalam dunia kekristenan. Kalau mau diberkati, ini 1, 2, 3, nanti nomor 5 tuh perpuluhan tuh. 6 itu ya, buah sulung kali lagi. Ngawur itu. Setan abis itu ajaran setan itu. Karena terbalik, kalau yang benar itu dari Tuhan, maka yang salah dari setan, nggak mungkin lagi itu, nggak ada itu di tengah. Ya, tentu kedagingan manusia ya, tentu ada itu ya. Tetapi siapa pengajar? Karena itu Yesus itu ngomong sama orang Farisi, bapakmu itu iblis katanya. Kenapa? Apa iblis melahirkan orang Farisi ahli Taurat? Enggak, karena ajarannya itu ajaran yang musuh Tuhan. Setan itu artinya musuh Tuhan itu. Kalau ajaran-ajaran yang ngawur itu ya. Jadi tegas ya, disiplin kita positif terhadap disiplin Tuhan. Positif terhadap penghakiman Tuhan. Positif terhadap hajaran Tuhan. Ada Yesaya juga 26 ya, ayat 9. Coba baca tuh, Yesaya 26 ayat 9. Apabila Tuhan menghakimi bumi, maka bumi akan belajar kebenaran. Jadi penghakiman Tuhan, hajaran Tuhan, disiplin Tuhan tujuannya positif untuk membuat kita mengenal kebenaran. Ya tetap ya ada penderitaannya. Inilah Daud ini. Mari kita cerita hari ini yang barangkali anak yang mati ini aja kali ya. Ada 4 ya. Nah, ini kita di pasal yang ke 12 ya, tentang anaknya yang dengan Batsheba itu yang mati ya. Jadi ini disiplin yang keempat ya. Tuhan menulahi ya. Anak itu lahir dengan baik, kita laki-laki lagi. Ya, kemudian di sini dibilang Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Jadi ini penyakit bukan penyakit biasa ini. Kena tulah oleh Tuhan ya. Sehingga sakit. Nah, itu Daud memohonlah dia berpuasa dengan tekun. Kalau masuk ke dalam katanya semalam-malaman berbaring di tanah. Dia nggak makan dengan para tua-tua di istananya. Dia berjerit lah, berusaha dia. Gimana lah Tuhan, tolonglah anak ini gitu loh. Tapi tetap ya, karena ini disiplin Tuhan, mati juga anaknya ya. Dan Daud akhirnya setelah mati ya udahlah, akhirnya Daud itu malah masuk ke rumah Tuhan. Dalam itu ke rumah Tuhan di konteks perjanjian lama itu gedung ya. Kalau konteks perjanjian baru, rumah Tuhan itu orang kita, baik roh kita itu. Jadi Daud datang situ, dia mengaku dia mengucap surah, dia minta makan. Sehingga pegawainya bingung, mana sih waktu anaknya masih sakit masih hidup, engkau berpuasa semuanya berpuasa dengan tekun itu ya, tidur semalam-malaman di tanah, nggak makan dengan para tua-tua. Begitu anaknya mati malah bersukacita. Terus Daud jawab, iyalah katanya, aku berdoa berpuasa mudah-mudahan Tuhan berkenan berbelas kasihan si Gana itu hidup. Ya, kalau udah mati anak itu buat apa lagi? Ya, aku puasa tekun buat apa? Enggak, anak itu nggak akan datang kepadaku, tapi aku yang datang kepada dia, artinya aku yang mati nanti nyusul dia. Jadi inilah ya kesedihan Daud, anaknya itu mati ya, yang dilahirkan Batsheba. Kemudian langsung aja kita masuk cerita disiplin yang berikut ya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud
dan juga termasuk yang ketiga ini malapetaka ya. Oh yang kedua ya malapetaka, satu pedang, yang kedua malapetaka. Ini digabung lah ini ya dengan cerita mengenai Amnon, Tamar, Absalom. Ini tokoh-tokoh yang digerakkan Tuhan ya. Ini ceritanya begini, Amnon ini anak Daud. Ini semuanya anak Daud kandung ya. Amnon, Tamar, Absalom itu hanya beda ibu. Kalau Amnon dengan Tamar itu satu ibu. Ini ada nih di sini nih, dari ada perempuan siapa nih? Ini banyak juga soalnya istrinya Daud di sini ya. Kalau dalam perjanjian lama boleh ya, itu begitu konteksnya. Kalau dalam perjanjian baru enggak boleh. Mana dia? Di sini ada anak-anaknya. Waktu di Hebron ini lahirnya nih. Oh, di sini nih Hebron nih. Ini anak lelaki Daud yang lahir di Hebron. Anak sulungnya ialah Amnon. Ini anak sulung dari Daud. Yang pertama itu si Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Baru yang kedua itu ada Kileab dari Abigail, ada Absalom yang ketiga dari Maaka. Ini anak-anak yang sulungnya laki-laki yang disebutnya. Maaka ya, anak perempuan Talmai Raja Gesur. Ya, ini bukan orang Israel nih Raja Gesur ini ya. Kemudian ada Adonia, anak Hagit. Baru ada Sefaka, ini anak Abital. Baru ada Yitream, anak dari Eglak, istri Daud. Ada 6 ya. Nah, tiba-tiba karena ingat ya, disiplin Tuhan itu berlaku, maka Tuhan mengizinkan roh jahat bekerja. Itu bedanya. Lihat Ayub itu. Ayub didisiplin, tapi Tuhan punya alat untuk mendisiplin itu. Itulah alatnya itu, roh jahat itu, ya. Kalau kayak bapak mendisiplin seorang anak, ya, jangan pukul pakai tangan, tidak boleh itu. Saya belajar waktu itu pakai tongkat. Waktu anak-anak umur 2,5 tahun, 3 tahun, ya, 4 tahun itu saya pukulin pakai tongkat, supaya nanti anak itu dia takutnya sama tongkat. Jadi saya tongkat itu saya taruh di atas itu. Itu anak saya waktu masih kecil, dia takut sama tongkat, dia nggak takut sama saya, dia nggak ngerti kan bahwa saya yang pakai tongkat itu. Jadi lucu juga nih anak-anak nih. Jadi kalau siap mau pukul, ambil itu. Kadang-kadang karena nggak tahan pukulan. Sebenarnya harusnya kita pakai alat ya, jangan dengan tangan kita. Nah, Tuhan punya alat, itulah dia roh jahat yang dipakai Tuhan ya. Iblis juga yang itu dipakai Tuhan juga, itu alat itu ya. Jadi jangan pikir iblis itu berkuasa, dia bisa berontak sama Tuhan ngelawan. Kalau Tuhan bilang, mana gimana sih? Lagi ada pengajaran katanya iblis itu tadinya Lucifer, malaikat hebat, itu jatuh berontak sama Tuhan. Kayaknya iblis ini punya kuasa. Nggak bisa. Bahkan satu rambut saya tuh dicopot sama iblis. Kalau Tuhan nggak kasih ini, nggak bisa. Nggak usah takutlah sama iblis. Nggak usah, dia itu bergerak karena Tuhan memberikan maksudnya. Dia menyerang Ayub itu kan Tuhan bilang kan, oh boleh ya, serang dia waktu dia minta penyakit itu. Tapi jangan nyawanya ya, jadi hanya kena itu. Jadi Tuhan batasin. Jadi iblis itu hanya alat ya, roh jahat itu. Nah, dalam kasus Amnon dan Tamar, iblis itu roh jahatnya ini bekerja melalui cinta. Banyak orang berpikir iblis hanya bekerja melalui benci gitu ya, dendam. Enggak, saudaraku. Iblis juga bisa bekerja melalui memberikan perasaan cinta. Ini si Amnon dikerjain iblis sehingga dia cinta sama Tamar sampai sakit. Itu udah, itu cintanya udah kayak apa itu? Sampai jatuh sakit dia. Tamar ini adanya Absalom ya. Jadi Amnon paling besar gitu. Si Absalom adanya dari beda ibu. Nah, si Absalom punya adik Tamar. Si Amnon ini sampai jatuh cinta, begitu sakit dia jatuh. Kemudian ini si Yonadab ini katanya anak kakaknya Daud, Simei. Simei. Anaknya Simea ya, kakak Daud. Itu punya anak namanya Yonadab. Inilah yang bikin rencana, udahlah kau bikin aja pura-pura sakit, nanti minta Tamar datang. Nah, disitulah kau kerjain lah. Kira-kira pakai itu, ya. Akhirnya diperkosa lah si Tamar ini, ya. Kemudian habis diperkosa, si Amnon tiba-tiba berubah dengan sangat dahsyatnya, benci sekali. Dari tadi cintanya luar biasa sampai jatuh sakit, setelah memperkosa berubah menjadi benci, luar biasa bencinya. Ini jelas bukan manusiawi.
Ya, kalau manusia nggak begitu. Kalau nggak ada gangguan iblis, cinta itu ya cinta, selama memperkosa ya barangkali tetap cinta, walaupun nggak sampai mungkin balik begitu dalam waktu singkat, ya. Dari cinta sampai dari jatuh sakit tiba-tiba cuma perkosa, bencinya luar biasa, usir dia. Itu jelas bahwa Amnon dan Tamar itu di dalam tangan setan lah kira-kira. Tuhan izinkanlah itu, Tuhan atur itu sedemikian. Karena memang maksudnya kan disiplin itu untuk arahnya kepada Daud, ya. Nah, ini sedikit masukan lah buat anak-anak muda, ya. Kalau engkau jatuh cinta, kau jangan pikir itu berarti jodohmu, ya. Bertanya dulu sama Tuhan. Apakah, karena perasaan cinta itu bukan bukti, ya. Saya ulang lagi, perasaan cinta bukan bukti bahwa dia itu jodohmu, baik yang berlaku untuk perempuan maupun laki-laki. Bukan bukti, ya. Kalau engkau berkomitmen untuk aku mau menikah dengan orang yang dikehendaki Tuhan, kalau komitmenmu itu. Tapi kalau komitmennya aku mau kawin dengan orang yang kucintai, ya silakan aja. Itu kayak artis-artis itu, ya. Kalau di dalam artis-artis itu kan umumnya begitu. Oh, aku cinta sama dia, setelah kawin 3 bulan, oh, aku nggak suka lagi. Ya silakan kalau mau ngambil jalan itu. Tapi kalau sebagai anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, kau tentu ingin menikah dengan orang yang ditetapkan Tuhan. Ingat, perasaan cinta bukan bukti. Itu harus diuji dulu, dites dulu, ya. Apakah kadang-kadang kami dulu pelayanan pemuda. Kalau ada pemuda datang, bang, katanya, jatuh cinta nih kok kayaknya ada 2 orang ya, aku merasa yang mana yang dari Tuhan ya, katanya kan gitu dia nanya. Kami gampang aja, siapa yang paling kau cintai? Si A atau si B? Oh, si A bang, aku paling cinta sama dia. B juga cinta juga tapi nggak terlalu. Langsung saya pikir, itulah yang B itu yang jodohmu itu, karena yang kau cintai sekali itu jangan-jangan itu ada setan di situ bekerja kan. Tapi ini hanya ini aja lah, bahwa saudara jangan menyangka bahwa setan hanya bekerja melalui perasaan benci, dendam. Ya memang betul setan bekerja itu, tapi jangan lupa setan juga bekerja melalui perasaan cinta, ya. Itu ingatlah, orang-orang bisa selingkuh dari mana kalau nggak dia karena perasaan itu kan. Oke lah, ya. Ceritanya Amnon akhirnya memperkosa Tamar pergi. Daud dengar, aduh hancur lagi Daud, marah sekali dia, ya. Itu malapetaka betul-betul datang atas keluarganya itu, ya. Anaknya sendiri, itu anak kandungnya dua-duanya itu, Amnon dan Tamar, hanya beda ibu aja, ya. Toto yang satu memperkosa yang lain, itu Absalom itu benci, dia dendam dia, tinggal tunggu aja, ya. Maka 2 tahun kemudian dia itu, setelah lewat 2 tahun itu, ya, ayat 23 itu, pasal 13, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba. Nah, disinilah dia undang semua anak raja, dihantamlah di situ Amnon dengan pedang, bunuh Amnon. Setelah itu lari Absalom ke kakeknya itu, di situ Raja Gesur, ya, Talmai. Dia datang larinya ke Talmai. Itu bapak ibunya, jadi kakeknya, ya, Raja Negeri Gesur. Tinggal di situ Absalom selama 3 tahun, ya. Selama 3 tahun lamanya. Jadi kejadian-kejadian ini bukanlah kejadian kebetulan, enggak, itu semua dirancang Tuhan untuk mendisiplin Daud. Ya, kesedihan Daud itu ya bisa dibayangkan lah, ya. Bagaimanalah kalau anak sendiri kena begitu, ya. Oke lah, kita tutup dulu ya. Kita ambil dulu kesimpulan lah, ya. Nanti kita sambung lagi ceritanya ini. Nah, karena ini ceritanya masih nyambung ini, ya. Nanti Absalom setelah 3 tahun nanti dia Daud lupa itu, Absalom datang nanti besok lah, ya. Pemberontakan Absalom ini. Yang penting cukup dulu sampai sini, ya. Daud terkena disiplin karena anak yang dilahirkan Batseba itu mati. Kemudian ada malapetaka datang dari keluarganya. Amnon memperkosa Tamar dan Absalom membunuh Amnon, ya. Itulah dulu, ya, disiplin. Kembali kita ambil kesimpulan lah, ya. Kesimpulan atau aplikasi lah sekaligus ini, ya. Dalam pribadi kita lah, ya, kita aplikasikan dalam pribadi dan kepada gereja. Pribadi, belajarlah kita ini, ya, untuk jangan beri kesempatan, ya, kepada iblis. Bagaimana caranya? Kita harus memang mengerti
kehendak rencana Tuhan, baru kita jalankan itu. Itu dengan cara kita menjalankan Christ in you, hidup dalam batiniah ya. Dengan cara kita menjalani, mengikuti pimpinan roh, dengan cara itulah kita tidak memberi kesempatan kepada iblis. Tapi kalau kita menyimpang, nah itu kita membuka diri ya untuk datangnya disiplin Tuhan itu ya. Jadi dalam kehidupan pribadi ya, marilah kita belajar sebagai umat pilihan Tuhan. Teruslah mengikuti Tuhan, pimpinan Tuhan, pengurapan batiniah ini dalam batin ini. Ikuti terus itu ya. Kemana dia mau, ini kalau di Wahyu pasal 14 itu umat pilihan Tuhan itu mengikuti anak domba kemanapun anak domba itu pergi ya. Untuk jadi begitu kita harus orang bebas ya. Jangan saudara masuk dalam suatu struktur ya. Kalau dunia kekristenan kan sudah masuk hierarki itu, sudah masuk uang, masuk jabatan, permainan di dalam. Itu udah nggak bisa lagi mengikuti anak domba kemana dia pergi. Saudara kalau masuk satu organisasi ya, ditempatkan saudara nanti di satu posisi, uang, jabatan, digaji. Ya saya juga dulu begitu, digaji ya. Ada uang, ada kemuliaan, ada job desk, pekerjaan. Saudara jangan ngomong-ngomong lagi, oh saya dipimpin roh, kayaknya harus begini. Itu, saudara tahu nggak, organisasi itu ada garis-garis itu tuh. Ini namanya nih bukan garis-garis biasa, ini garis komando, garis otoritas. Bukan otoritas Roh Kudus, itu otoritas manusiawi itu. Saudara taruh di sini, kerjakan ini. Tanggung jawabmu, ya ini. Tanggung jawabnya nanti ke atas. Itu sesuai dengan garis komandonya itu. Engkau di sini sudah masuk dalam jebakan ajaran Nikolaus, ya, jebakan ajaran Izebel. Engkau sudah masuk di sini. Jangan lagi tanya. Saya dipimpin roh untuk bikin begini nanti. Kamu kalau mau dipimpin roh keluar aja dari sini. Ini kamu di sini sudah ada aturannya, jam kantornya sudah ada. Kerjanya sudah ada, pelayanannya sudah ada. Ini saya bicara pelayanan ya, nggak bicara organisasi dagang. Kalau itu memang nggak apa-apa, itu emang begitu organisasi pendidikan, organisasi memang begitu. Tapi yang maksud saya gereja, kalau gereja itu sudah masuk uang, jabatan, hierarki, ajaran Nikolaus, Izebel, itu saudara jangan lagi ngomong-ngomong soal dipimpin roh. Jangan, itu aneh ya, nggak ada itu ya, kerjakan. Makanya ada teman saya juga kalau yang udah full timer di satu organisasi, capek dia. Karena rohnya tidak mendapat makanan. Rutin dia kerja gitu, dia perlu retreat. Istirahat dulu capek. Ya, kok melayani capek. Yesus bilang kalau aku melayani itu sama dengan makan. Kehendak makan itu kan seger, kita akan jadi kuat. Nah, ini karena nggak melayani itu kerja. Dapat duit, dapat gaji, ada job desk-nya, ada tugasnya, ada jam kantor, semuanya ada di situ. Aturan-aturan organisasinya ada semua di situ. Ya. Jadi, kalau saudara memang mau mengikuti anak domba kemanapun anak domba itu pimpin, engkau harus orang bebas. Kayak Paulus, dia bebas. Dia hanya menjadi tawanan roh. Dia dipimpin oleh roh kemana saja. Dalam pelayanan tuh tadinya dia sendiri berniat mau ke Asia, ya. Tapi Tuhan bilang jangan, gerak ke sini, ke Eropa, nyebrang dia. Itulah kota pertama Filipi. Jadi gerak pelayanan Paulus itu Roh Kudus yang mimpin. Dan memang di dalam Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu Roh Kudus ada 70 kali memimpin, mengarahkan, bisik, melarang dan sebagainya. Gerakan-gerakan Paulus itu bukan dia punya tujuan misi dan visi, dia bikin ada atasannya dia gitu kan, ya kerjain aja. Oh itu namanya, itulah dia dunia kekristenan yang udah jatuh itu ya. Memang ada uang, ada kemuliaan manusia, ada jabatan. Nah ini kan banyak orang kan kejebak ya. Memang kalau umat pilihan Tuhan ya pasti kejebak. Tapi kalau umat pilihan Tuhan, kalau bukan umat pilihan Tuhan maksud saya, kalau bukan umat pilihan, kalau di dalam dunia kekristenan itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah yang dipilih ini saya percaya nggak akan masuk ke dalam kandang seperti itu, kerangkeng seperti itu. Nggak mungkin. Umat pilihan Tuhan itu seberapa banyak itu son of God adalah orang yang dipimpin roh. Dia harus orang bebas. Bangun pagi berdoa, Tuhan apa yang harus kukerjakan, tugas-tugasku sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pebisnis atau apa semuanya, tapi aku mengikuti. Kemana saja roh ini menggerakkan aku, ke sini, nah, gitu. Itu baru itu namanya tidak memberi kesempatan kepada iblis. Tapi kalau masuk ke dalam sini,
Waduh, saya jadi kelebihan ini. Masuk ke dalam sini, engkau memberi kesempatan. Uang dan jabatan itulah dulu ya. Jangan nanti kalau saya bicara denominasi itu kan, nah mana ada sih denominasi yang kelihatan aja lah, yang di Korea itu jatuh karena uang, yang di Surabaya, yang di Singapura masuk malah pengadilan, masuk penjara, yang di Surabaya itu ada juga, yang tapi yang besar-besar, yang kecil-kecil itu kan nggak kelihatan. Baru-baru ini ada gubernur ngasih uang, nah, itu sudah mainan, udah. Dan nggak usah tanya, nggak usah ngomong soal dipimpin roh atau soal mengikuti anak domba kemana. Kalau dalam struktur, engkau harus ikuti itu, ya. Dan di dunia kekristenan ini mamonnya itu, Tuhannya itu adalah kemuliaan manusia. Kalau anak-anak umat pilihan Tuhan, Tuhannya betul-betul roh itu, mengikuti dia pimpin roh. Kalau ini kemuliaan manusia, karena di situ ada uang, jabatan, apa semuanya itu untuk kemuliaan manusia. Saudara akan dihargai memang kau di sini. Saudara akan dihormati sebagai hamba Tuhan atau apapun, engkau mendapat penghormatan. Tapi umat pilihan Tuhan di sini nanti penghormatannya. Udahlah dulu lah. Nanti kita sambung lagi besok. Haleluya. Amin.